Bang, kalau lagi brokoli boleh diinsek atau fungsi? Boleh, dengan dosis rendah aja ya. Biar apa? Biar tidak ada jamur, biar tidak dimakan hama. Ya, air 1 liter dikasih seperempat, seperempat, seperempat seperti itu. Ya, seperempat, seperempat. Untuk perawatan teman-teman, untuk perawatan aman kok. Fungsi sama pupuk dibagainya harus beda hari. Iya betul. Ya, jadi buat teman-teman di sini yang mau melakukan penyemprotan itu seandainya hari ini kita melakukan pemupukan, 3 hari kemudian baru dilakukan pemupukan. Ya, jadi jangan langsung ya. Kalau langsung nanti teman-teman berisiko sekali. Ya, jadi jangan langsung. Mas, kalau untuk etalase 4, 5, 6, 7 bisa campurkan pemakaiannya 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 5, 6, 7 sih. Walah, ojo boros-boros lah teman-teman. Ngapain 4, 5, 6, 7? Ya, ini kan fungisida dan insektisida semua. Jadi teman-teman cukup saja lah. Seandainya teman-teman ini insektisidanya apa, fungisidanya apa, seperti itu aja. Jangan 4, 5, 6 ya. 4 itu insektisida, 5 itu fungisida. Terus yang 6, 7 ini insektisida semua. Janganlah, jangan banyak-banyak. Ya, jadi teman-teman harus efektif dan cara penggunaannya juga. Setelah pupuk pembuahan keempat, bat yang sudah sudah semprot batang mundur, bot baru semprot bawa bunga. Iya, kemarin ya. Kemarin dipundur baru bawa bunga. Ya memang solusinya seperti itu, Bang. Kenapa di saya rekomendasikan dengan pemangkasan long? Kalau teman-teman menggunakan sistem seperti yang saya sampaikan, itu gagal kita bisa mundur. Ya, bisa mundur. Tetapi kalau teman-teman sudah menggunakan pendek, gagal ya gagal saja, kita ulang tersier lagi seperti itu. Bibit saya baru tanam kemarin, Bang, tamaki tinggi 1 meter, batangnya masih kecil. Nggak apa-apa, Bang, pas itu. Berarti nanti 1 biji dilarutkan dengan air 10 liter. 1 biji dilarutkan dengan air 10 liter. Ya, ada panduannya kok ya. Jadi panduannya itu kalau usia tanaman belum ada 1 bulan setelah pindah tanam, 1 biji dilarutkan dengan air 10 liter. Ya, seperti itu. Bang, udah CO pupuk 1, 2, 3. Terima kasih abangku, berkah selalu ya. Pokoknya buat teman-teman yang hadir di sini ya, tujuan saya itu untuk mempermudah teman-teman semua. Jika ada kesulitan silahkan tapping ya. Pokoknya intinya teman-teman, segala sesuatu itu butuh konsisten di anggur ini. Ya. Jangan wah, ini wes pokoknya yang penting tujuan kita untuk membuat tanaman anggur kita subur, tujuan kita agar tanaman anggur kita berbuah, tujuan kita ketika tanaman anggur itu berbuah sehat untuk kita konsumsi. Jadi ada trik cara penggunaan fungisida harus benar-benar tepat dan tidak asal-asalan. Terus juga kedepannya itu nanti lebih bagus ya. Jadi buat teman-teman wes menggunakan ini nggak apa-apa, hampir semua tetap menggunakan ini. Yang terlalu berbahaya itu begini teman-teman, fungisida dan insektisida itu kita gunakan setelah hari ini kita semprot, nanti sore kita panen, itu tidak boleh. Maka teman-teman harus benar-benar diperhatikan, jaga kesehatan dan kondisi. Bang, kalau masih brokoli boleh disemprot insek sama fungsi? Boleh, dosis rendah aja Bang Papan, dosis rendah aja. Air 1 liter masing-masing dikasih yaitu 1/4 mili atau 2 tetes saja lah ya, 2 tetes tapi lubangnya cilik yo, lubangnya gede. Kalau lubangnya gede tetesannya mak bentok gitu yo banyak. Ini untuk menghindari hama dan jamur teman-teman, karena kalau nanti kita semprot itu aromanya kan hama juga nggak deket ya. Kadang-kadang seperti video saya yang dulu tidak saya lakukan penyemprotan, terus seperti walang sangit yang kepek-kepek itu kalau kencing itu langsung gosong. Alah wes angel. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya. Pokoknya ini saya sudah berapa jam. Alhamdulillah mau 2 jam teman-teman ya, mau 2 jam. Ya, pokoknya kalau teman-teman mau beli bibit dimanapun Anda berada, jangan sekarang. Kenapa? Karena belum stabil. Lebih baik nanti saja setelah 1 minggu lebaran atau setelah Syawal lah. Setelah selesai Syawal itu nanti teman-teman boleh ya. Untuk menjaga udah beli mahal-mahal, nanti nyampe di rumah beresiko kan sayang duitnya.
Ya, nanti aja kalau masalah bibit. Kalau pupuk mah aman. Pupuk kan seandainya terlambat itu masih aman. Penyemprotan yang tidak dianjurkan untuk saat apa, Bang? Satu, ketika terjadi penyerbukan, Bang Wawan. Anggur itu kan sudah bunga mulai mekar. Itu jangan ada penyemprotan. Kita hentikan. Kita hentikan aktivitas penyemprotan. Nah, itu yang pertama. Kedua, nanti setelah selesai penyerbukan, ya, setelah selesai penyerbukan, itu contohnya seperti ini loh, selesai penyerbukan itu. Ya, kalau sudah seperti ini kita balik layar lagi, kita jalan sini. Ya, buat teman-teman, ini karena penting sekali. Nah, setelah kondisi seperti ini, ya, seperti ini nanti dibersihkan teman-teman, disemprot air secara otomatis. Nanti yang kering-kering ini pada rontok bersih, dan besoknya baru dilakukan yaitu apa? Besoknya baru dilakukan penyemprotan fungisida. Ya, baru dilakukan penyemprotan fungisida. Ya, jadi kondisi tanaman itu harus disesuaikan ya. Jadi jangan langsung disemprot fungisida. Kalau habis penyerbukan seperti itu disemprot air dulu. Nanti akan bersih. Video saya ada teman-teman. Silahkan masuk di video saya. Ya, masuk di video saya. Jadi kalau kondisi seperti itu jangan langsung fungisida. Kalau langsung fungisida nanti sisa penyerbukan itu akan nempel di mana? Nempel di kulit buah. Kalau nempel di kulit buah biasanya itu yang jadi burik itu di situ. Ya, lebih baik dibersihkan dengan air biasa dulu atau menggunakan kuas. Yang penting bersih, baru besoknya dilakukan penyemprotan fungisida. Untuk ketinggian 780 mdl anggur apa, Bang? Ini masih bagus kok. Sampean masih gini buahnya masih besar kok, malah bagus ya. Dibandingkan di dataran rendah nanti buahnya malah bagus di sampean ya. Di 780 itu masih bagus, buahnya nanti bisa besar-besar, hanya kekurangannya agak lambat sedikit ya kematangannya ya, dibandingkan di dataran rendah. Seandainya Gosvi di dataran rendah itu di 90 hari itu sudah mulai matang, di tempat Abang itu belum begitu matang, tetapi untuk ukuran buahnya nanti lebih besar di ketinggian ini. Di ketinggian ini bagus teman-teman. Dia biar duri ikan merata gimana, Bang? Duri ikan merata itu gampang, Abang. Nanti kan kita kontrol kan. Yang penting pertumbuhan ini stabil. Intinya di duri ikan itu teman-teman biar serempak. Tersier harus stabil, pemupukan harus stabil, penyiraman harus stabil, semuanya stabil, nutrisi stabil. Insya Allah tunas kan aktif terus. Tunas kan aktif terus. Nanti ketika yang panjang kita hentikan, yang panjang kita potes, secara otomatis nanti akan mengejar. Nanti kalau di pembuahan pertama nggak rata nggak apa-apa. Nanti di pembuahan kedua kan kita bisa ratakan juga. Seperti itu. Bang, bibit anggur saya batangnya pecah. Apakah berpengaruh pada pertumbuhan? Ini pecah atau hanya meletek-meletek? Pecah plek gitu. Pecah plek gitu. Sigar. Etalase 1 sampai berapa bulan, Mas? Etalase 1 kalau dari awal menanam baru pindah tanam itu membutuhkan 3 lah. Satu paket itu untuk 1 bulan. Ya, diberikannya ya 1 minggu sekali. Di 1 minggu sekali di itu 1 paket isinya 4, ambil 1 dilarutkan dengan air 8 liter kalau usia tanamannya sudah lebih dari 1 bulan. Ya, setelah itu seminggu sekali seperti itu. Pemupukan yang stabil, tolong penjelasannya. Pemupukan yang terus pupuknya konsisten ya, menggunakan pupuk saya terus seperti itu. Terus teman-teman penyiraman juga konsisten, jangan sampai telat. Kalau telat ini akar serabut ini jadi apa? Jadi sasarannya. Kulit batangnya yang pecah baru umur 2 bulan. Kulit batangnya, kalau kulit nggak apa-apa lah. Kalau kulit nggak apa-apa, jadi pembelahan. Kemarin gunakan pupuk apa? Kok sampai kayak gitu? Kebanyakan siram apa? Kebanyakan siram atau gimana, Bunda? Terus atau Bang Eko menggunakan apa? Berarti etalase 2 setelah 3 bulan baru dipakai ya, Mas. Ya, setelah 3 bulan lebih itu baru dipakai. Jadi teman-teman dari mulai pindah tanam itu 3 cukup kalau teman. Nanti di usia 3 bulan itu biasanya sudah belajar keluar bunga tanaman Abangku. Ya, Bang Anto, nanti biasanya tanaman di usia 3 bulan itu sudah belajar keluar bunga. Kalau tersiernya stabil. Berarti etalase 2 sudah. Terus Bang Al, pupuk pemanis buahku belum
kocor apa bisa manis anggurku? Variannya manis dari kemarin menggunakan pupuk pertumbuhan yo biasanya lumayan. Yang penting jangan terlalu banyak penyiraman air. Pupuk pertumbuhan dari jenengan saya tabur. Halo kok piye to? Yo salah ya piye to ki? Ya buat teman-teman yang ada di sini, pupuk saya kalau ditabur hasilnya tidak bagus. Pupuk saya ditabur tidak bagus. Lebih baik ikuti panduan. Dilarutkan dengan air karena sifat pupuk ini pupuk sintetis sifatnya nitrat. Jadi apalagi di sini ada 4 pupuk yang ada di dalam kemasan. Itu harus dilarutkan dengan air. Biar apa? Antara unsur fosfat, kalium, nitrogen, magnesium itu menyatu. Kalau teman-teman ditabur pisah, nanti terus kena angin, menguap, yo kebuang. Tetap dilarutkan dengan air untuk efektif, bagus seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, pupuk saya untuk dilarutkan. Kenapa Bang? Karena di sini itu pupuk racikan. Kalau NPK mau ditabur monggo silahkan. Memang NPK fungsinya ditabur. Ya. Karena fungsi untuk NPK itu ditabur. Biar apa? Biar ini pupuk-pupuk tanam, pupuk-pupuk tanah. Ya, seperti TSP ditabur monggo. Kenal 1 bungkus pupuk buat berapa pohon? 1 paket pupuk pupuk pembuahan khusus untuk 1 pohon. Ya. Etalase 3 juga khusus untuk 1 pohon. Kalau pertumbuhan masih bisa nego, tergantung kondisi tanaman. Kalau tanaman teman-teman masih bibit kecil-kecil di polybag kecil-kecil itu 1 picis bisa untuk 100 pohon bisa. Ya, jadi disesuaikan. Ya, seperti itu. Bisa jadi 1 etalase 1 juga untuk 1 pohon. Kalau tanaman anggur teman-teman kondisinya usianya sudah lebih dari 2 bulan. Ya, lebih dari 2 bulan itu nanti 1 picis dilarutkan dengan air 8 liter khusus untuk 1 pohon. Biar apa? Biar maksimal. Memang pupuk-pupuk ini sebenarnya khusus saya racik untuk 1 pohon. Tapi kalau untuk pupuk pertumbuhan kan bisa nego. Bang, anggur Jupiterku kok sangat banyak banget, apa perlu dibuangin? Pokoknya ya dinikmati aja, ya dikurangin penjarangan tetap Bang. Kalau anggur itu Jupiter harus ada penjarangan 50%. Bang mau nanya tadi sehabis memangkas ada orang komen, pagi kok dipangkas, harusnya sore gimana? Seharusnya siang. Kamu tuh sebenarnya kalau enggak masa seharusnya pemangkasan siang. Bagusnya siang Abang. Kalau siang itu kambium langsung tertutup. Tapi nggak apa-apa kok karena sampean nggak melakukan pemangkasan terlalu banyak, jadi daun masih ada, itu masih aman. Pemangkasan bagus di siang hari teman-teman, di kondisi panas. Ya, di kondisi panas. Jam-jam segini tuh teman-teman lakukan pemangkasan. Jadi ketika kita pangkas panas itu langsung ujung kering, kambium langsung tertutup. Tetapi ketika pagi atau sore dipangkas jebret, itu air akan keluar. Bang, pohon anggur saya banyak daunnya, yang itu harus dibagi apa gimana? Dibuangi atau gimana? Ya Mbak Radifah. Kemarin ini usia tanaman usia apa? Jangan dibuang dulu. Jadi ketika banyak daunnya, ini masa pertumbuhan atau masa pembuahan, terus dibatasi pertumbuhannya. Untuk membuahkan anggur bagus potas pucuk atau pruning Mas, tergantung. Kalau saya biasanya saya awali potas pucuk, tetapi terus setelah itu saya lakukan pangkas mundur pada bat yang potensial. Kalau menggunakan potas pucuk kelamaan. Itu beli Bang tapi sudah 6 bulan itu beli berarti sudah beli pupuknya sudah 6 bulan lalu. Kalau sudah tersiernya sudah bagus, masukkan pupuk pembuahan Mbak Radifah. Gunakan pupuk etalase 2. Kalau memang kemarin pupuk pertumbuhannya sudah bagus, sekarang gunakan pupuk pembuahan. Nanti di 1 bulan kemudian kita pangkas pembuahan Mbak Ya. Dipangkas pembuahan biar apa? Biar keluar bunga.
Ya, seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman yang tanaman anggurnya tadi pertumbuhannya nggak bagus, sudah terbentuk dan sebagainya, kalau memang sudah memenuhi syarat, silahkan masukkan pupuk pembuahan. Pembuahan etalase berapa, Bang? Etalase 2. Pembuahan etalase 2. Ya, pembuahan etalase 2. Nanti setelah pemupukan biasalah seminggu sekali satu biji, satu biji dilarutkan dengan air 7 liter. Nanti di hari pemupukan keempat, di hari ketiga boleh dilakukan pemangkasan. Pokoknya Mbak E sering datang di lab saya aja, nanti saya bantu. Ya, seperti itu.